Berio, Church Training Solution. Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini saya ingin membagikan sebuah pemikiran saya yang mudah-mudahan juga membuat kita semua berpikir ulang, khususnya di tengah pandemi ini. Ketika video ini dibuat dan diluncurkan, kita masih ada dalam suasana pandemi corona, dan ini memukul banyak orang, termasuk hamba Tuhan. Bagaimanakah keuangan hamba Tuhan seharusnya? Sebagai sedikit latar belakang, isu mengenai keuangan hamba Tuhan sudah menjadi pemikiran saya selama beberapa tahun dari sebelum menikah, karena ada dua hamba Tuhan yang begitu berpengaruh kepada hidup saya. Mereka menceritakan hal yang sama, yaitu mereka tidak kekurangan secara keuangan. Katakanlah mereka hamba Tuhan yang aktif melayani ke berbagai tempat, termasuk ke gereja-gereja besar, sehingga secara keuangan mereka sebenarnya tidak kekurangan. Akan tetapi mereka mungkin hatinya sebegitu lembutnya, penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan, sehingga uang yang begitu besar mereka terima, ternyata mereka salurkan begitu besar juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekilas tidak ada salahnya ya. Akan tetapi sampai pada ada titik-titik di mana anaknya ingin kuliah di tempat yang baik, tidak bisa. Kemudian sampai-sampai ada momen-momen di mana ada waktu tertentu ketika tidak ada undangan khotbah dan sebagainya, sementara anak asuh perlu tetap dibiayai makan, sekolah, kuliah. Akhirnya justru hamba Tuhan ini membiayai orang lain, tetapi keluarga sendiri tidak makan. Ada sesuatu yang salah di sini. Dan kemudian cerita ini membuat saya berpikir bagaimana kehidupan hamba Tuhan seharusnya secara keuangan. Apakah menjadi sesuatu yang benar apabila seorang hamba Tuhan memberi begitu banyak kepada orang-orang yang membutuhkan? Ya tentu benar. Akan tetapi apakah tetap benar apabila memberinya begitu banyak sampai-sampai keluarga sendiri, anak tidak bisa sekolah di tempat yang baik, kemudian keluarga juga, orang tua juga tidak diberi penghidupan yang baik, kemudian istri juga akhirnya menjadi stres? Apakah ini semua benar? Padahal kalau kita membaca Injil, kita sendiri pun tahu bahwa satu kali Yesus pernah menegur seseorang yang dia memberi begitu banyak untuk bait Allah, untuk gereja kalau zaman sekarang, tapi dia kemudian bilang, oh saya sudah memberi begitu banyak untuk bait Allah, jadi sudah tidak ada uang lagi untuk diberikan kepada orang tua. Dan ternyata Yesus menegur kejadian-kejadian seperti itu. Itu sesuatu yang dinilai oleh Yesus tidak benar. Dan saya ingin melangkah lebih jauh lagi, saya ingin mengajak kepada semua hamba Tuhan yang mendengarkan video ini untuk berpikir, apabila kita menyekolahkan anak yatim, itu adalah pelayanan yang luar biasa, bukankah menyekolahkan anak sendiri pun itu seharusnya adalah pelayanan yang luar biasa? Saya mengenal begitu banyak orang yang begitu luar biasa menyekolahkan begitu banyak anak yatim, akan tetapi anaknya sendiri tidak disiapkan sebagaimana seharusnya anak kandung. Sekolahnya pun akhirnya justru butuh mujizat, dan pada akhirnya justru aliran uang malah lebih banyak untuk orang lain ketimbang keluarga sendiri. Apakah ini sesuatu yang benar? Lebih-lebih ketika situasi corona ini, kita harus akui dengan jujur bahwa pemasukan hamba Tuhan begitu terpukul. Entahkah Anda gembala jemaat atau full-timer, kolekte begitu menurun. Kita harus akui. Apalagi bagi yang hidupnya hanya dari khotbah keliling saja. Kita tahu bahwa khotbah keliling sangat dibatasi sekarang dan mungkin hampir tidak boleh dilakukan entah sampai kapan karena ada potensi saling menulari dengan jemaat lokal setempat. Kita tahu corona ini memukul kehidupan hamba Tuhan dan mungkin akhirnya ini akan membuka mata kita semua bagaimana perekonomian hamba Tuhan seharusnya. Pada akhirnya, melalui video ini saya ingin menyampaikan kepada setiap hamba Tuhan sekalian, di situasi sekarang ini di pandemi corona mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan selain berusaha semaksimal mungkin bertahan. Kita harus melakukan seperti yang Paulus lakukan. Kita harus bekerja sebisa kita, menghasilkan uang sebisa mungkin, sehingga kehidupan kita sebagai hamba Tuhan pun tidak menjadi beban jemaat. Demikian yang Paulus katakan. Dan kemudian, di masa depan, yang itu dimulai hari ini,
Mulailah kita hidup dengan pola pikir yang baru ketika kita menerima berkat, ketika kita menerima persembahan kasih, amplop PK, hasil khotbah, atau mungkin memang ada kolekte jemaat atau gaji dari gereja yang menjadi hak kita. Mulailah dikelola dengan baik. Jangan langsung diberi kepada orang lain tanpa berpikir bahwa anak istri pun adalah pelayanan. Memberi untuk orang lain, iya pelayanan. Memberi untuk anak istri juga adalah pelayanan. Kelolalah dengan baik, minta bimbingan Tuhan, karena anak dan istri adalah tanggung jawab dari Tuhan untuk Anda. Jaga dengan baik, kelola dengan baik, pastikan mereka mendapat makanan yang terbaik, pastikan mereka mendapat pendidikan yang terbaik, itu pun adalah pelayanan. Semoga sharing ini membuka pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.